Oke, kita lanjutkan. Di mana tadi klasifikasi infeksi itu ada dua ya. Yang pertama ada infeksi akut dan infeksi kronik. Jadi ketika kalian mendengar kata akut dan kata kronik, itu kalian sudah harus langsung membayangkan bahwa akut itu terjadi secara tiba-tiba, di mana progresnya cepat. Progres itu artinya perkembangan penyakitnya cepat dan memiliki gejala yang cukup berat. Nah, kalau kronik itu onset yang terjadi itu secara perlahan dan progresnya lambat. Onset itu seperti yang kalian ketahui ya, onset itu adalah mula kejadiannya, atau kalau kita membahas tentang farmakologi obat, di mana onset itu adalah mula kerja dari obat tersebut. Begitu juga dengan infeksi. Jadi kalau infeksi akut itu adalah infeksi yang terjadi secara tiba-tiba, kemudian progresnya cepat dan memiliki gejala yang cukup berat. Contohnya di sini adalah radang tenggorokan, di mana radang tenggorokan itu biasanya terjadi dalam maksimal 2 hari ya, biasanya langsung gejalanya berat, bahkan sampai menyebabkan kehilangan suara ya kita karena akibat radang yang disebabkan karena adanya bakteri tersebut. Kemudian infeksi kronik itu adalah infeksi yang ditandai dengan onset yang terjadi secara perlahan dan progresnya lambat. Contohnya tuberkulosis, di mana tuberkulosis itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Nah, bakteri MTBC itu biasanya memiliki masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa di mana dia masa inkubasi itu masa antara dia mulai masuk ke dalam tubuh bakterinya sampai dia menimbulkan gejala. Biasanya 2-8 minggu. Itu jadi lama, memang membutuhkan waktu yang bahkan sampai 2 bulan ya baru timbul gejala dari TBC. Beda dengan radang tenggorokan, itu biasanya langsung secara tiba-tiba terjadinya. Kemudian ada juga istilah infeksi laten. Laten ini artinya menetap dalam jangka waktu yang lama. Dimana kalau infeksi laten itu mikroba yang ada itu hidup di jaringan tubuh manusia dalam waktu yang lama. Kemudian gejalanya akan timbul dalam waktu bertahun-tahun. Contohnya adalah virus HIV. Ya, dimana virus HIV ini sejak dia masuk ke dalam tubuh manusia sampai dia menyebabkan gejala atau menyebabkan yang namanya AIDS ya, itu biasanya membutuhkan waktu 3-5 tahun. Itu makanya dia disebut dengan infeksi laten, karena dia menetap di dalam tubuh kita itu selama bertahun-tahun. Itu contoh dari infeksi laten. Jadi HIV itu nama virusnya. Nah, penyakitnya namanya adalah AIDS. Jangan sampai kebalik ya. Oke, jadi seperti yang sudah kita bahas di pertemuan pertama kemarin, bahwa infeksi yang disebabkan oleh bakteri itu obatnya adalah antibiotik ya. Jadi ketika kalian mendengar antibiotik itu kalian harus sudah memikirkan bahwa pasti penyakit ini disebabkan oleh bakteri ya. Di mana antibiotik itu merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang mempunyai kemampuan dalam menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme. Oke, jadi kapan sih sebenarnya tubuh kita itu butuh antibiotik? Nah, jadi ilustrasinya kayak gini. Jadi ketika infeksi, ketika bakteri itu mulai masuk ke dalam tubuh ya, bakteri itu melalui barrier mukosa atau skin tadi yang ada di gambar, kemudian dia akan menembus ke jaringan tubuh. Nah, pada umumnya tubuh berhasil mengeliminasi bakteri tersebut apabila respon imun atau imunitas tubuh kita itu bagus. Namun, apabila bakteri tersebut berkembang biak lebih cepat dan lebih besar daripada aktivitas respon imun kita,
maka di situ respon imun sudah tidak mampu lagi melindungi tubuh kita. Jadi dia akan menyebabkan terjadinya penyakit infeksi yang biasanya ditandai dengan adanya tanda-tanda inflamasi. Ya. Nah, pada saat itulah kita akan membutuhkan yang namanya antibiotika. Nah, di mana antibiotika yang tepat itu harus mampu mencegah berkembang biaknya bakteri lebih lanjut ya, tanpa membahayakan sel manusia atau sel hostnya atau sel inangnya, seperti itu. Kemudian ini adalah gambaran target pemberian antibiotik. Ya, jadi yang pertama itu target pemberian antibiotik di sini. Di sini kalian perhatikan. Di sini saya memberikan contoh gambar dari sel bakteri ya. Di mana sel bakteri ini yang warna coklat ini terdiri dari lapisan terluar yaitu dinding sel ya. Di mana setiap struktur atau setiap bagian dari sel bakteri ini itu merupakan target kerja dari antibiotik di sini ya. Jadi antibiotik itu jumlahnya banyak banget, tapi target kerjanya berbeda. Dari yang lapisan terluar dulu, di lapisan ini ya. Ini adalah antibiotik yang bekerja dengan cara menghambat sintesis dinding sel. Jadi lapisan terluar dari bakteri itu adalah dinding sel. Dari lapisan terluarnya, dinding sel tersebut itu dapat dihambat oleh antibiotik. Ini contoh dari jenis-jenis antibiotik yang menghambat kerja dinding sel bakteri. Contohnya adalah sikloserin, kemudian ada vancomycin, ada bacitracin, kemudian ada penicillin, ada cephalosporin, monobactam, dan carbapenem. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian lapisan kedua itu adalah yang warna biru ini. Di mana yang warna biru ini adalah sitoplasma membran dari bakteri. Di sitoplasmanya pun ada antibiotik yang bekerja menghambatnya atau merusak sitoplasma tersebut. Contohnya ada antibiotik polymyxin dan daptomycin. Kemudian masuk lagi ke area yang lebih dalam dari bakteri. Di dalam bakteri itu ada namanya ribosom ya. Ribosom itu tempat terjadinya replikasi protein dari bakteri. Di sini ribosomnya ada dua, ada yang jenisnya 30S inhibitor, ada yang jenisnya 50S inhibitor. Nah, untuk antibiotik yang bekerja menghambat sintesis protein yang pada 30S inhibitor, ini contohnya ada tetracycline, kemudian streptomycin, ada streptomycin, ada gentamicin, ada kanamicin, amikacin, dan nitrofurans. Kemudian yang bekerja menghambat sintesis 50S inhibitor itu adalah erythromycin, dia golongan makrolida, kemudian chloramphenicol, ada clindamycin, dan ada lincomycin. Namun antibiotik yang bekerja menghambat protein ini biasanya kita jadikan satu, tidak dibedakan maksudnya ya, tidak dibedakan antara yang inhibitor 50S dan inhibitor 30S. Kadang disebut dia dengan penghambat sintesis protein, seperti itu. Kemudian di sini ada antibiotik yang bekerja menghambat sintesis asam folat. Jadi bakteri itu membutuhkan asam folat untuk memperbanyak dirinya atau untuk berkembang biak dan untuk hidup. Nah, ketika asam folat dihambat itu diharapkan bahwa perkembangan atau kehidupan bakteri tersebut akan terhenti ya. Contohnya antibiotik yang menghambat sintesis asam folat atau menghambat metabolisme asam folat itu adalah trimetoprim dan sulfonamid. Kemudian antibiotik itu juga mempunyai DNA
merupakan materi genetik ya yang membawa gen kita. Di sini ada juga antibiotik yang bekerja menghambat sintesis atau metabolisme dari asam nukleat, di mana DNA dan mRNA ini disebut dengan asam nukleat ya. Contohnya apa? Di sini ada antibiotik yang bekerja menghambat DNA girase. Di sini ada golongan quinolon. Kemudian ada juga antibiotik yang menghambat DNA tersebut berubah menjadi RNA polimerase ya. Contohnya rifampicin. Kemudian ada antibiotik yang menghambat perpanjangan dari RNA yaitu actinomycin. Jadi semua sisi dari bakteri atau semua organ dan komponen yang ada di dalam bakteri itu hampir semua dapat dihambat oleh antibiotik. Namun jenis antibiotik yang menghambat di masing-masing bagian itu berbeda, tergantung target kerja dari antibiotik tersebut. Nanti akan kita bahas satu-satu. Nah, jadi ini nanti kalian kalau bisa harus hafal ya, harus paham. Kalian bayangkan bakteri ini atau struktur bakteri ini, kemudian kalian ingat-ingat target kerja dari antibiotik tersebut. Nah, ini yang pertama, antibiotik yang menghambat sintesis protein ya. Jadi sel bakteri itu mensintesis berbagai protein ya, di mana sintesis protein tersebut terjadi di ribosom ya. Ini gambarnya ribosom, di mana ribosom itu merupakan tempat bakteri itu menghambat berbagai jenis protein, tentunya dengan bantuan dari RNA bakteri. Nah, penghambatan tersebut, penghambatan oleh antibiotik maksudnya terjadi melalui interaksi dengan ribosom bakteri. Ya. Di sini contohnya antibiotiknya saya rincikan. Yang pertama itu adalah aminoglikosida. Dia itu bekerja dengan cara memblok inisiasi dan translasi dan menyebabkan pembacaan yang salah terhadap RNA dari bakteri tersebut sehingga dia tidak dapat berkembang biak. Kemudian ada contohnya tetrasiklin. Dia di sini memblok tRNA dari ribosom. Kemudian ada contohnya streptogram ya. Kemudian ada makrolida. Makrolida itu dia menghambat sintesis dari protein tersebut, menghambat keberlanjutan sintesis dari protein. Kemudian ada contohnya chloramphenicol ya. Chloramphenicol itu menghambat ikatan peptida dari bakteri tersebut. Kemudian ada linkosamid, dia juga sama kerjanya dengan makrolida. Dia menghambat dari sintesis protein yang berkelanjutan. Nah, ada juga oxazolidinons, namun ini tidak ada di Indonesia ya sediaannya ya. Nah, kemudian ini antibiotik yang bekerja pada dinding sel bakteri. Jadi dinding sel bakteri itu terdiri dari peptidoglikan namanya ya. Ini peptidoglikan, di mana peptidoglikan itu adalah suatu kompleks polimer mukopeptida atau glikopeptida, di mana obat atau antibiotik yang bekerja di sini dia itu melibatkan otolisis dari bakteri. Otolisis itu maksudnya dia dapat mempengaruhi enzim yang ada untuk mendaur ulang dinding sel sehingga ikut melisiskan dari bakteri tersebut. Ya, contohnya ya. Kemudian di sini antibiotik yang bekerja pada pembentukan asam folat. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa asam folat tersebut dibutuhkan oleh bakteri untuk sebagai nutrisinya ketika dia melakukan perkembangbiakan. Nah, kalau nutrisinya kita hambat, itu ya, zat yang esensial yang dibutuhkan oleh bakteri yaitu asam folat kita hambat, maka perkembangan bakteri tersebut akan terhenti.